Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Jami'ah Solihatus, peserta CGB Angkatan 10 Kabupaten Jombang dengan unit instansi SD Negeri Kedong Pari 1 Kecamatan Mojowarno. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata melalui diseminasi penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Berikut video saya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi dari kegiatan saya, dari aksi nyata kegiatan saya terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di sini saya tidak menggurui, kita belajar sama. Saya juga belajar dari panjenengan, kita belajar bersama-sama. Intinya melakukan sharing terkait pengalaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya mungkin sebelum saya masuk ke dalam kegiatan inti, karena ini jam siang ya, sedikit mengantuk mungkin ya, karena memang jam siang, jam rawan kalau katanya Bu Titin. Kita berdiri semua Bapak Ibu supaya menambah semangat kita. Saya minta semuanya tangannya dipinggang. Ikuti kata-kata saya. Nanti apabila ada kata-kata acung, silakan gerakan ke kanan. Acung. Ya. Kemudian caca. Silakan pinggulnya digoyang ke kiri. Caca. Caca. Acung caca. Acung caca. Acung caca. Acung caca. Caca. Bisa kira-kira bisa ya. Dari tadi mungkin dari pagi Bapak Ibu sudah lelah di kelas mengajar, belum menggoyangkan pinggulnya, kita goyangkan supaya lebih semangat, supaya lebih bugar lagi tubuhnya. Siap ya? Semuanya ikut mengucapkan kata-kata acung caca ya. Siap ya? Acung caca, acung caca, caca caca, acung caca, acung caca, caca caca. Apa coba? Acung caca, acung caca, caca caca. Apa tadi? Acung caca, acung caca, caca caca. Apa acung caca, acung caca, caca caca. Betul kan? Buat kita nggak bisa balik. Sudah semangat ya Bapak Ibu ya? Sudah semangat, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kedong Pari 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Kedong Pari 1. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat melaksanakan mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini selamat datang para guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta SDN Kedong Pari 1. Tepuk tangan bagi kita semua, salam guru hebat. Nah, ini terkait dengan budaya positif. Mungkin sebelum dari kegiatan yang saya laksanakan ini, mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar terkait budaya positif. Ya, di sini saya hanya sedikit mengulang saja, dan panjenengan mungkin mengingat-ingat atau mungkin barangkali ada hal-hal yang belum panjenengan pahami. Nanti kita bersama-sama belajar. Di sini konsep utama model budaya positif ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma
belajar kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Mohon maaf saya membacanya terbalik ya. Dari sini dulu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini kita mungkin dulu ya sering pembelajaran secara masikal. Nah, sekarang di paradigma pembelajaran yang baru ini kita mulai mencoba melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, sesuai kebutuhan murid, sesuai kodrat alamnya, sesuai kodrat zaman yang sekarang sedang sedang kekinian. Okay. Kemudian pembelajaran yang dapat menuntun murid kita agar mencapai potensinya. Selanjutnya, yang kedua, disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, ya, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian? Mungkin Tepat waktu. Mungkin juga suatu yang kamu harus seperti ini, memaksa. Apakah seperti itu? Positif itu artinya kebiasaan yang baik, Kebiasaan yang baik yang dilakukan secara rutin. betul sekali Ibu. Oke, jadi disiplin itu kalau kita selama ini merasa disiplin itu ya harus itu tadi dengan ketidaknyamanan, menghubungkan dengan ketidaknyamanan, padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang tidak tepat. Jadi yang betul yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah berhubungan dengan yaitu tadi ketepatan, kesesuaian dengan apa yang menjadi keyakinan di sekolah, apa yang menjadi keyakinan di kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri, bukan dari luar. Oke, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini hubungannya dengan fisiologis Bapak Ibu, terkait dengan tempat tinggal, kemudian makan dan sebagainya. Kemudian kasih sayang merasa diterima. Jadi kemudian kita merasa diterima di lingkungan yang baru, merasa diterima dengan teman. Kemudian kesenangan ini hal ini berhubungan dengan apa yang kita sukai. Mungkin bermain atau mungkin hal yang lain yang menjadi hobi kita. Kemudian penguasaan, nah, di sini berhubungan dengan keterampilan yang kita kuasai atau mungkin prestasi yang ingin
Dan yang terakhir kebebasan. Kebebasan di sini lebih kepada kebebasan kita untuk dapat berpendapat, mempunyai kepentingan, cita-cita, kebebasan dalam hal seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini ada 3, menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu karena dia ingin mendapat imbalan. Nah, ini juga sama termasuk motivasi ekstrinsik. Dan ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Hal ini motivasi termasuk dalam motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari ketiga contoh ini yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang bawah ya, karena dia muncul dari dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, sehingga akhirnya murid menyembunyikan kesalahan. Nah, terus penghargaan itu bagaimana? Mungkin kita sama ini ya, kalau kamu seperti ini nanti akan dapat reward. Nah, itu juga akan menyebabkan identitas gagal. Kenapa? Itu tidak efektif. Jadi dia akan disiplin ketika ada rewardnya tadi. Yang kedua, merusak hubungan. Jadi dalam satu kelas kan banyak siswa nih Bapak Ibu. Mungkin contohnya si A saja yang terus, sehingga yang si B, si C, nggak pernah ya. Sehingga menimbulkan sifat ini tadi, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, merampas hak menghargai diri, dan menghukum dengan ranking. Nah, ini kan hubungannya juga mungkin mengapa sekarang tidak ada ranking ya, karena itu tadi menimbulkan kecemburuan. Kok aku di bawah, lah itu sehingga tidak diperkenankan untuk ada ranking itu loh Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini konsekuensi. Kalau konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian guru harus memonitoring secara berkelanjutan. Nah, biasanya kalau nggak dimonitoring ya dia akan melanggar. Tapi kalau dimonitoring, dia akan patuh dengan peraturan atau keyakinan itu tadi. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Murid tidak ada waktu untuk merenungi. Jadi dia tidak tahu apa yang kau lakukan ini apakah sudah benar atau bagaimana. Jadi dia hanya melakukan karena ada suatu ya tadi, monitoring, dipantau oleh gurunya tadi. Kemudian yang keempat, restitusi. Nah, di sini murid bertanggung jawab pada perilakunya. Kemudian pemecahan masalah jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga ada teori kontrolnya, jadi dia bisa mengontrol dirinya. Kemudian murid semangat dalam memperbaiki diri. Nah, dari keempat tadi kira-kira konsep disiplin yang sesuai yang mana ya Bapak Ibu? Restitusi. Betul sekali Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dan karakternya akan menjadi lebih kuat. Nah, ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu,
tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungannya dengan gurunya, hubungannya dengan temannya, hubungannya dengan keluarga. Barangkali memang hal tersebut perlu dengan pantauan oleh bimbingan oleh keluarga, tawaran bukan paksaan. Jadi timbul dari dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan yang terakhir menguatkan pada fokus dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, jika kita sebagai kontrol memberi hukuman, ya itu ada contohnya, guru akan marah, siswa jadi takut, yaitu masuk pada hukuman. Guru menghukum siswa tersebut lari mengelilingi lapangan 5 kali, yaitu salah satu contoh hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas di luar kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tahu konsekuensinya, kerjakan di luar, itu termasuk konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jika restitusi contohnya seperti ini, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu untuk selesaikan masalah. Jadi biasanya guru itu akan menanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa yang menyebabkan kamu nggak mengerjakan tugas? Kalau sudah ditanya, biasanya lalu bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Jadi itu timbul dari dirinya, diri siswa tersebut, bukan dari gurunya yang menyuruh sampai nggak mengerjakan tugas, sampai harus seperti ini, bukan. Tapi dari dalam diri siswa tersebut. Dan di sini guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Barangkali mungkin Bapak Ibu mengingat-ingat saya bagaimana ya jadi guru. Apakah saya masuk yang jadi teman, atau yang penghukum, atau mungkin yang pemantau, atau mungkin semuanya. Kadang ya penghukum, kadang ya pembuat rasa bersalah, kadang juga seperti teman, kadang juga mantau. Jadi kita lihat sama-sama setelah ini akan ada video. Bapak Ibu. Ini merakit Albana. Tapi detik ini api ya Pak? Benar ya Bapak Ibu. Kenapa saya harus Belum mulai. Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Masih berani jawab pula. bermasalah? Pergi sana ke lapangan basket. Bisa dengar ya Bapak Ibu ya, Bapak ya. Iya.
Apakah diulang lagi? Dia belum untuk bisa. Ulang lagi ya, barangkali ya. Iya. Soalnya dibutuh lagi. Oh, iya. Mau mau. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket. Di restitusi kapannya? Kayak aku memberi apa kak Pancasila Berani jawab pula. ini mulia. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Boleh agak. Kak ngono, boleh agak. Kalau nyiram. Apa Bapak Ibu dari video yang telah saya tampilkan tadi? Cirinya apa ya kalau guru sebagai penghukum tadi? Kalau ibu panjenengan mengamati, dari nadanya bagaimana? Emosi, kemudian menghardik, membentak, ya, menghakimi, kemudian memberi hukumannya itu yang bagaimana itu? Sesuai dengan keinginan gurunya, dan itu juga apa ya, merugikan tadi. Nah, apa yang terjadi ketika kita menjadi guru sebagai posisi penghukum? Nah, ini tadi ya, ciri-cirinya posisi penghukum: membentak, menghardik, menunjuk-nunjuk, hukumannya verbal atau fisik. Nanti karena biar kapok kamu, gitu kan ya tadi ya, itu kan termasuk verbal juga. Hukuman fisiknya, kamu malas, udah berapa kali terlambat, ya seperti tadi kan. Nah, itu tadi yang hukuman secara verbal. Fisiknya dia disuruh lari keliling 2 kali. Kemudian dia mau jawab, kamu berani jawab ya, saya tambah 5 kali. Nah, itu termasuk posisi guru sebagai penghukum. Nah, dampaknya apa ketika kita menjadi guru yang seperti itu? Murid akan menjadi pendendam. Kemudian murid tidak akan menyukai guru. Ya, jadi akan mempunyai dampak yang sangat tidak baik juga untuk siswa kita, untuk murid kita. Nah, selanjutnya video yang kedua. Gusti yang mau. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ya, guru saya ini kan Saya, kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Jadi disuruh minta kamu. Mana ini? Gusti Naren. Ada boleh ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Nah, apa Bapak Ibu kalau kita lihat ini video yang kedua, ini video posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa yang kira-kira membedakan nanti dengan menghukum? Kalau yang ini bagaimana menurut Bapak Ibu? emosi tapi lebih dikontrol emosinya. Maksudnya Nah, yang membentak, yang meluap-luap ya. tapi biasanya nyonya. Bahasanya menyebutkan tadi ya, kamu mau buat ibu susah ya, kamu mau buat ibu jantungan ya, ya kan? Jadi dia, aduh, muridnya merasa bersalah, maaf bu, gak bisa berkata apa-apa lagi, dan dia dibuat menjadi kamu salah ini tapi secara halus. Oke. Nah, apa di sini cirinya? Suara guru tuh cenderung lebih lembut,
ada pada murid sehingga guru menderita. Nah, dampaknya apa? Murid menjadi merasa bersalah, kemudian akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi nggak pede karena rendah diri tadi. Selanjutnya video yang ketiga. Nah, terlambat lagi ya saya. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Gimana nih yang video ketiga ini posisi kontrol sebagai teman, ya bahasanya gimana? Teman ya, aku gimana sih? Kenapa kamu terlambat? Gak ada yang bangunkan, ibu gak bangunkan saya. Ya lebih seperti teman ya. Si muridnya juga ekspresinya tuh ya biasa kayak dengan temannya, ya. Nah, seorang guru cenderung ramah dan guru cenderung bersedang gurau. Dampaknya murid tidak dapat mandiri dan tidak dapat berpikir diri sendiri. Nah, murid juga akan bergantung pada satu orang. Selanjutnya video yang keempat. Naren, apa pelajaran sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Angga ini masih tahu. Nah, untuk posisi memantau tadi bagaimana suaranya datar, tidak emosional, tidak ada sendak gurau atau menggunakan suara tinggi. Tapi bisa tercipta identitas diri positif. Kamu sudah tahu konsekuensinya, apa peraturannya, harus ada jam 7, apa konsekuensinya jika terlambat, harus tidak istirahat ya tadi ya. Pemantau perlu senantiasa memantau. Jadi pada posisi ini guru harus senantiasa mantau murid tersebut, siswa tersebut. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah sehingga tidak memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Hanya tahu aku harus datang seperti ini, harus ikuti aturan seperti ini, tapi tidak tahu nilai kebajikan yang ingin dituju. Dan murid menjadi tidak melihat. Nah, ini video terakhir. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Setuju.
Nah, ini yang terakhir posisi manajer. Jadi posisi manajer itu menerapkan restitusi tadi. Jadi dia menanyakan apa ya? Menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Saya lupa detail alarm. Kemudian keyakinan apa yang kamu langgar? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Saya akan teralarm, Bu. Siapa yang akan membantu? Ibu, kakak Emma dan ibunya. Jadi yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira dari yang kelima tadi, yang sesuai menurut Bapak Ibu bagaimana? Yang posisi apa? Yang kelima ya, manajer. Jadi posisi manajer agar guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, memerdekakan murid. Tujuannya untuk menciptakan murid mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Nah, di sini yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan positif. Dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati, akan membentuk budaya positif. Nah, proses pembentukan keyakinan kelas di situ ada beberapa tahap. Menanyakan pendapat pada murid tentang harapan atau masalah yang ada di kelas, kemudian mengeksplorasi ide dari murid untuk capai kelas impian, mengambil kesimpulan dari ide murid, mengubah ide menjadi keyakinan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas tadi, menandatangani kontrak keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Salah satu perbedaan dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan tidak diperkenankan gini. Nah, itu yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya itu positif. Selanjutnya segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bentuknya segitiga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri individu yang terlibat sehingga mereka dapat memahami dan menerima tindakan. Kemudian mengubah orang yang gagal karena sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, berfokus pada pengakuan bahwa tindakan yang salah, terutama yang melibatkan individu yang terlibat dalam konflik, memiliki motivasi dan akar penyebab yang perlu dipahami. Yang kedua, membantu individu yang terlibat untuk memahami bahwa mereka memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga individu tetap tanggung jawab atas tindakan mereka dan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Konsep ini menekankan pentingnya untuk memahami keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan seseorang dalam sebuah konflik. Yang kedua, menciptakan ruang untuk individu tersebut membuka diri dan menjelaskan alasan dibalik tindakan mereka sehingga menjadi landasan bagi pemecahan masalah atau solusi yang lebih baik. Ini sedikit penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan karena memang saya guru mata pelajaran PJOK dan juga sering sekali, bukan sering ya, beberapa itu sering tidak membawa pakaian olahraga. Iya, atau enggak bawa pakaian tapi enggak bawa ganti. Jadi menanyakan alasan kenapa kamu tidak bawa pakaian. Saya lupa.
belajar di depan umum, kita akan benar-benar sama juga kita bisa belajar di depan umum. Dan itu merupakan aspek yang penting agar kamu dapat mencapai belajar yang maksimal. Jika kamu tidak mau terletakkan, itu akan menghambat pembelajaran yang kamu ikuti. Maka kedua, mungkin yang dibikin seperti yang kamu bisa jadi salah satu kunci berbeda. Nah ini juga tadi penerapan restitusi ketika di kelas PJOK. Nah ini penerapan segitiga restitusi ketika pelaksanaan kegiatan upacara dan juga apel. Jadi beberapa ada yang tidak membawa atribut, kemudian saya tanya kenapa kamu tidak bawa, kamu tahu keyakinan sekolah kita harus pakai pakaian atribut lengkap. Terus kalau tidak memakai bagaimana? Terus apa cara kamu untuk memperbaikinya? Saya akan pakai atribut lengkap, Bu. Bisa dilaksanakan mulai kapan? Mulai besok. Tunggu. Jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi. Dan yang tadi sebelumnya adalah contoh sekaligus contoh penerapan keyakinan yang ada di kelas saya, di kelas PJOK. Itu saja pemaparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ini Pak, ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tia yang telah memberikan gambaran tentang disiplin positif yang dibawakan tadi, banyak hal baru yang saya pahami. Nah untuk itu saya sering bercerita apa ya, ketika saya masuk kelas itu kan kadang-kadang kita menghadapi anak-anak yang dengan kemampuannya berbeda-beda, ada yang kinestetik, ada yang verbal dan bagaimana. Nah yang terutama anak-anak yang kinestetik itu yang kadang-kadang membuat kita itu lebih membuat emosi ketika di kelas nggak bisa ditertibkan, sulit sekali. Lah bagaimana caranya kita menggunakan disiplin positif supaya kita itu lebih tenang untuk lebih bisa menghadapi anak-anak yang berkriteria kinestetik tadi. Mungkin menggunakan disiplin positif yang bagaimana supaya nanti saya bisa berhasil melaksanakan kegiatan di kelas meskipun dengan berbeda-beda daripada orang-tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Ya terkait memang ya kita kadang di kelas, tidak di kelas itu saya sebagai guru PJOK anak itu kadang suka sekali berlari-lari. Nah itu apa yang kita harus laksanakan agar terciptanya disiplin positif atau budaya positif? Menurut saya dengan melakukan atau menerapkan keyakinan kelas. Jadi kita di awal kegiatan pembelajaran kita bersama-sama berdiskusi dengan siswa kita, dengan murid kita, apa keyakinan kelas yang akan kita buat supaya kelas kita itu bisa berjalan dengan nyaman, bisa berjalan dengan aman. Lalu apa nanti ketika keyakinan kelas tadi dilanggar, itu kita perlu diskusi dengan murid kita sehingga terciptanya pembelajaran yang baik dan maksimal. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sampun jelas? Oke, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaan waktunya, hadirannya untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi atau penerapan
pengalaman budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwit Indah Nugrahaningsih. Saya rekan sejawat dari CGP Ibu Tia yang berasal dari SDN Kedung Pari 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait diseminasi yang telah dilaksanakan terkait materi budaya positif. Untuk pelaksanaan secara keseluruhan diseminasinya sangat bagus karena proses penyampaiannya sangat baik dan komunikatif kepada peserta. Untuk materinya sendiri yaitu terkait budaya positif yang tidak terlepas dari kontrol guru. Di sini saya mempelajari terkait materi 5 posisi kontrol guru. Dari materi ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahwasannya ada beberapa tipe kontrol guru yang disajikan. Dari materi tersebut, saya berharap saya dapat menerapkan ke-5 posisi kontrol tersebut di sekolah kami, sehingga dapat menciptakan budaya positif di SDN Kedung Pari 1. Demikian tanggapan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.